Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan untuk kita semua, serta sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan ini, saya Nova Septiani dengan NPM 205060-120. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memimpin berlangsungnya diskusi dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Dosen pengampunya ada Bapak Septian Hendrayana, SPD, MPD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dwi Linggar, yang kedua ada Fitri Nur Anggraini, yang ketiga ada Salsya Cahyana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nova Septiani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada latar belakang. Pada awalnya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan, yang juga mengakibatkan adanya perkembangan dalam dunia pendidikan, maka muncul banyak sekali pijakan yang dapat digunakan oleh guru dan juga macam strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Tak lain tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan memiliki strategi yang kuat dan terencana, maka pembelajaran akan berjalan sesuai yang diharapkan oleh para guru-guru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Cahyana dengan NPM 2050609090 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, metode adalah suatu upaya mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kemudian, pada pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, strategi dan metode pembelajaran ini dapat diturunkan dari pendekatan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran ini, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode. Dan penggunaan teknik itu, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian, pada jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi exposition. Strategi exposition ini merupakan bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Nah, menurut Roy Killen menyebutnya dengan strategi pembelajaran langsung. Dikatakan sebagai strategi pembelajaran karena materi pelajaran disajikan begitu saja kepada siswa. Siswa tidak dituntut untuk mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasainya secara penuh. Dengan demikian, dalam strategi exposition ini, guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Kemudian jenis yang kedua ada strategi discovery. Bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas-tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang demikian,
Strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada strategi individual. Strategi belajar individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, keterlambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan. Contoh dari strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau belajar bahasa melalui kaset audio. Kemudian yang keempat ada strategi kelompok. Strategi pembelajaran kelompok dilakukan secara bergu. Sekelompok siswa diajar oleh seorang atau beberapa orang guru, atau bisa juga dengan kelompok-kelompok kecil semacam bus group. Nah, strategi kelompok ini tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Setiap individu dianggap sama. Kemudian yang kelima ada strategi deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi. Atau juga bahan pelajaran yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang abstrak, kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret. Strategi ini juga disebut sebagai strategi pembelajaran umum terkhusus. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran induktif. Strategi ini bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini kerap dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Linggar dengan NPM 205060089. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru pada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. 3. Pertimbangan dari sudut siswa. 4. Pertimbangan lain-lainnya. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran konteks standar proses pertimbangan. Ada 4. 1. Berorientasi pada tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. 2. Aktivitas. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis, seperti aktivitas mental. 3. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. 4. Integritas. Mengajar bukan hanya mengembangkan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi perkembangan aspek afektif dan aspek psikomotor. Prinsip-prinsip khusus pengelolaan pembelajaran sebagai berikut, yaitu 1. Interaktif. 2. Inspiratif. 3. Menyenangkan. 4. Menantang. Dan 5. Memotivasi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya.
Yang E, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Yang pertama, konsep dan tujuan PBAS. Ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, dipandang dari sisi proses pembelajaran BPAS menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Artinya, PBAS menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Kedua, dipandang dari sisi hasil belajar. Yang kedua, peran guru dalam implementasi PBAS. Dalam implementasi PBAS, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa dapat belajar. Yang ketiga, penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah suatu proses pembelajaran memiliki kadar PBAS yang tinggi, sedang, atau lemah dapat dilihat dari kriteria penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Yang pertama, guru. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan PBAS dipandang dari sudut guru, yaitu yang A, kemampuan guru, yang B, sikap profesional guru, yang C, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. Yang kedua, sarjana belajar. Yang A, ruang kelas, yang B, media dan sumber belajar. Yang ketiga, lingkungan. F, konsep PJBL. A, centrality. Pada project based learning ini, proyek merupakan pusat dalam pembelajaran. Yang B, driving question. Project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarah untuk mencari solusi dengan konsep dan prinsip yang sesuai. Yang C, constructive investigation. Siswa meningkatkan pengetahuannya melakukan investigasi secara mandiri. Yang D, autonomi. Siswa sebagai problem solver dalam masalah yang dibahas. Yang C, realisme merupakan kegiatan siswa yang difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya mengenai diskusi kita hari ini. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode merupakan upaya mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal. Sedangkan pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya kesimpulan, maka berakhir pula diskusi kali ini. Buat teman-teman semua, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.